Allahumma sholli ala Rasulil Karim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah nikmat kesehatan, kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat hadir pada acara dalam rangka memperingati hari lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian salawat dan salam mari kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengubah pola pikir kita dari pola pikir jahiliyah ke pola pikir yang Islamiyah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Jafran Surajinaya SPD, yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, beserta tamu undangan yang berkenan hadir di acara ini, dan yang kami muliakan Al-Ustadz Haji Muhammad Amri LC MTHI. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ustadz yang dapat bergabung dengan kami dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, kami sangat berterima kasih akan kehadiran Bapak Ibu siswa-siswi, tamu undangan sekolah Imbas dan perwakilan yang berkenan bisa datang ke acara ini. Ini merupakan satu hal yang syukuri. Ini merupakan satu hal yang patut, karena jika seorang muslim yang hendak berbuat kebaikan, maka sebelum itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat iman kepada dirinya. Dan jika dapat iman, maka walaupun ada kebaikan ternyata bisa ia lakukan dengan mudah, malah ia menganggap datang daratan kepada dirinya. Sebagaimana yang terkatakan sebelumnya, bahwa acara ini merupakan acara memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Salah satu ajaran yang selalu Rasulullah SAW sampaikan kepada umatnya yaitu untuk berakhlak baik. Sampai-sampai dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW bersabda, dan aku tidak dibangkitkan melainkan hanya untuk memperbaiki akhlak manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu sambutan yang pertama. Kami mengundang dengan hormat Kepala SMA Negeri 3 Kota Ternate, Bapak Jafran Surajinaya SPD. Kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Al-Ustadz Muhammad Amri LC MTI. Terima kasih Ustaz atas kesempatan hadir bersama kami, dan insya Allah sebentar akan memberikan ceramah dalam peringatan Maulid di SMA Negeri 3 Kota Ternate. Yang kami hormati Bapak Ibu Lurah dari Kelurahan Pitu, Gambesi dan Sasa yang berkesempatan hadir. Yang kami hormati Bapak-bapak imam masjid dan musala di kelurahan yang terdekat yang sempat hadir yang kami hormati. Kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA, SMK yang sempat hadir. Yang kami hormati teman-teman Bapak Ibu guru dan staf tata usaha. Yang kami banggakan
siswa-siswa perwakilan dari SMA, SMK, dan SMP yang sempat hadir, yang saya banggakan anak-anak siswa SMA Negeri 3 Kota Ternate yang dalam hal ini yang bisa hadir adalah setiap kelas diwakili hanya 5 orang, dan yang saya cintai, istri tercinta, alhamdulillah sempat hadir. Terima kasih, Bu. Tamu undangan yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu yang sempat hadir di acara ini, yang saya hormati, puji dan syukur mari senantiasa kita naikkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin beliaulah hingga sampai saat ini kita semua berkesempatan hadir di tempat ini dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diselenggarakan oleh kami keluarga besar SMA Negeri 3 Kota Ternate yang digagas oleh Badan Pengurus OSIS. Semoga langkah gerak Bapak Ibu, adik-adik siswa sekalian ke tempat ini insya Allah diberikan nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mari senantiasa kita aturkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, dengan mengharap insya Allah satu waktu nanti beliau memberikan syafaat kepada kita sekalian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan anak-anak sekalian yang saya banggakan, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang tergabung dalam MPO yang sudah berusaha keras membimbing OSIS dan panitia sehingga bisa terselenggaranya acara kita pada hari ini. Apresiasi yang luar biasa. Terima kasih pengurus OSIS. Mari kita mulai berbuat. Sekecil apapun kita berbuat, kita berusaha untuk berbuat. Inilah hari kelahiran. Mari kita lahir dengan peradaban yang baru, dengan perlakuan yang baru. Insya Allah kita akan mencapai hasilnya yang baik. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu guru yang luar biasa dalam keadaan yang pandemi COVID-19 ini tetap bersemangat membantu kegiatan ini, baik materialnya, tenaganya, pemikirannya. Ini luar biasa sekali. Mari kita tetap bersama, kita tetap bersatu membangun pendidikan ini secara bersama-sama. Mudah-mudahan anak-anak yang kita bentuk ini insya Allah menjadi orang-orang yang sukses di masa depannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa peringatan seperti ini bukan hanya dilaksanakan di SMA Negeri 3 Kota Ternate ini, tapi di banyak tempat dilaksanakan. Untuk itu kepada warga SMA 3 yang berkesempatan hadir, saya mohon agar sebentar bila disampaikan hikmah maulid oleh Al-Ustadz Muhammad Amri, mohon kita simak baik-baik, kita dengarkan dengan baik. Mudah-mudahan ada kandungan baik di dalamnya untuk memperbaiki atau menambah keimanan kita dan
menggunakan daring, ada yang luring. Tapi untuk tatap muka kita baru pada semester ini untuk SMA Negeri 3 Kota Ternate. Sehingga sangat disayangkan kalau ketika kita melaksanakan pembelajaran daring, maka yang kita genjotnya hanya kognitif belaka atau pengetahuannya saja. Sementara dari sisi sikap, afektifnya, dan dari sisi psikomotorik, keterampilannya hampir-hampir kita abaikan. Sehingga acara ini merupakan salah satu momentum bagaimana kita meningkatkan keimanan dan ketegaan kita. Dari sisi pendidikan adalah nilai afektifnya. Insya Allah sebentar nanti kita sama-sama akan mendengarkan ceramah atau hikmah maulid yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz. Saya juga mohon maaf apabila dalam kemasan kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenaan di Bapak dan Ibu. Itulah kami, dan kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Demikian, saya mohon maaf, saya sudahi untuk sambutan saya ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiha wa rasul. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Ternate, Bapak Jafran Surajinaya SPD. Yang terhormat ex Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Ternate, Dr. Andus Abu Bakar Khatijah. Yang saya hormati Wakasek Kesiswaan SMA Negeri 3 Kota Ternate, Bapak Dr. Andus Muhammad Jafar. Yang saya hormati Ustadz Haji Muhammad Amri selaku imam di Masjid Raya Al-Munawar. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 3 Kota Ternate beserta dengan staf-stafnya. Yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Fitu Gambesi Sasa atau yang mewakili beserta dengan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agamanya. Yang saya hormati tamu undangan dari sekolah-sekolah Imbas yang saya cintai dan yang saya hargai, pengurus OSIS SMA Negeri 3 Kota Ternate dan siswa-siswi perwakilan dari masing-masing kelas yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya lah kita semua dapat berkumpul di sini hingga bisa menyelenggarakan acara ini. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, pengikutnya, hingga pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang saya hormati, kami OSIS SMA Negeri 3 Kota Ternate mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena berkenan hadir di acara pada pagi hari ini beserta dengan guru-guru pembina OSIS SMA Negeri 3 Kota Ternate yang telah membimbing kami serta membantu kami untuk mensukseskan acara maulid pada pagi hari ini. Semoga acara perayaan maulid Nabi pagi ini menjadi pelajaran, tauladan dan berguna kelak di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin.
Selain bantuan berupa saran dan dukungan dari seluruh Dewan Guru siswa-siswi SMA Negeri 3 Kota Ternate, adapun satu slogan yang terngiang-ngiang di kepala kami OSIS SMA Negeri 3 Kota Ternate dari kepala sekolah kami SMA Negeri 3 Kota Ternate, yaitu Bapak Jafran Surajinaya SPD, yang slogannya berbunyi, bisa tara bisa pasti bisa. Dari slogan ini kami pun percaya diri dan tidak ada lagi timbul keraguan di benak hati kami, karena semua pasti akan berjalan dengan baik jika kita selalu berusaha. Slogan ini pun menjadi slogan SMA Negeri 3 Kota Ternate yang baru. Rekan-rekan pengurus OSIS dan teman-teman siswa-siswi yang saya banggakan, salah satu cara agar kita mengikuti sunnah Nabi adalah dengan kita belajar dan terus menggali ilmu yang sedalam-dalamnya. Itu pun sudah menjadi kewajiban kita. Saya berharap acara ini bukan sekedar seremonial, akan tetapi menjadi jalan kecintaan kita serta mengikuti sunnah Nabi kita yang tercinta, yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Kami sebagai siswa memanglah masih banyak yang belum diketahui tentang hal-hal urusan dunia maupun akhirat, apalagi berbicara tentang ilmu. Kami sangat butuh tuntunan dari Bapak Kepala Sekolah, Dewan Guru, dan saling mengikatkan satu sama lain untuk menjadi manusia yang baik akhlaknya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya akhiri sambutan ini, saya ucapkan terima kasih pada panitia atas terselenggaranya acara ini, karena ini juga menjadi kewajiban organisasi siswa intrasekolah OSIS dalam menjalankan acara ini. Sehat selalu, terus semangat, dan jaya selalu kepada sekolah kita yang selalu mensupport kegiatan kami di OSIS dan kegiatan lainnya. Kami sadar bahwa kami kadang susah diatur dan masih egois. Untuk itu, saya selaku Ketua OSIS mewakili seluruh siswa-siswi memohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Kepala Pembina OSIS, Wali Kelas, dan Dewan Guru. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di laci. Jika ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Terima kasih atas kesempatan, waktu, dan tempat yang diberikan kepada saya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tibalah kita pada acara yang kita nanti-nantikan bersama, yaitu Hikmah Maulid yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz Haji Muhammad Amri LC MTHI. Dengan segala takzim kepada Bapak, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya muliakan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Kota Ternate,
Saya mau coba sebut nama, cuman saya ragu Pak. Pak Japran atau Jabran. Daripada saya ragu, mending saya sebut pangkatnya. Dengan pasangannya Bapak dengan Ibu, ya. Saya jarang-jarang ketemu kepala sekolah romantis. Yang saya muliakan Bapak Kepala Sekolah periode sebelumnya, ya, kalau tadi sempat ada X dicari Y-nya di mana. Ya. Yang saya muliakan para wakil kepala sekolah SMA Negeri 3 Kota Ternate, yang saya muliakan para pemerintah daerah setempat. Tadi kalau tidak salah disebut beberapa lurah sekitar. Saya juga belum betul-betul hafal. Bapak Ibu dari Kelurahan Sasa, Gambesi dan Pitu. Yang saya muliakan, yang saya hormati para imam masjid sekitar sekolah, ya, yang ada di sekitar sini. Saya juga belum tahu masjid-masjid mana yang sekitar sini Bapak Ibu yang saya muliakan. Namun yang paling saya junjung tinggi adalah para imam, para badan syara, para tokoh agama, Bapak Ibu haji, Bapak Ibu guru, orang tua siswa, dan perwakilan dari sekolah-sekolah sekitar yang sempat hadir. Yang saya banggakan adik-adikku dari organisasi intrasekolah SMA Negeri 3 Kota Ternate yang tadi sudah tampil di depan sini dengan luar biasa. Ketua panitia beserta segenap panitia yang sudah luar biasa, mulai dari yang bangun tenda, yang angkat bunga, sampai yang dekor yang di atas ini Pak Bu. Ini bukan pekerjaan kecil, pekerjaan besar yang bertaruh nyawa. Kalau ditanya apa tujuannya, jawabannya cuma satu: cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebenarnya saya agak berat ini karena yang dipasang di depan itu terlalu berat. Imam Masjid Al-Munawwar, ya. Sebelum saya masuk ceramah, saya mau luruskan dulu sedikit. Yang tampil ini hanyalah imam kecil saja di antara sekian imam Masjid Al-Munawwar. Di Masjid Al-Munawwar imamnya ada 8. 1 imam besar, 7 imamnya bawahnya. Saya imam yang paling kecil, ya, paling kecil, paling muda usianya. Tapi mungkin ada di antara Bapak Ibu yang pernah mendengar suaranya, tidak pernah lihat orangnya. Oh, ini sudah ini. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya biasanya kalau ceramah itu mengukur mic-nya. Kalau mic-nya bagus seperti ini biasanya lama, Bu. Mic-nya bagus, tapi mudah-mudahan saya menyesuaikan. Kalau cek, ya. Kalau Ibu sudah mulai apa, nanti Ibu angkat tangan lah, kita berhenti, ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau bercerita tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyinggung tentang beliau, berapa banyak pelajaran yang bisa diambil dari beliau. Jangankan bilang penjelasan tentang kata-katanya beliau, kumpulan hadisnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak Bu, itu dikaji oleh para ulama sampai berpuluh-puluh jilid. Ya. Saya dulu sekolah, Pak Bu,
Alhamdulillah, ini bukan mau apa, saya motivasi adik-adikku ini yang di bawah ini. Dulu alhamdulillah ikut tes coba-coba, alhamdulillah bisa keluar negeri. Ya. Sampai di sana ternyata kuliah di luar negeri tidak seindah yang dibilang orang. Ya. Harus jungkir balik apa dan seterusnya. Sampai pada tahap di tingkat 3 saya harus memilih jurusan. Apakah masuk tafsir Al-Quran ataukah hadis Nabi SAW. Saya coba lihat referensinya, hadis dia referensi ke banyak ini. Ada berapa buku. Jadi saya tidak jadi masuk hadis karena hadisnya terlalu banyak seperti ini. Saya memilih masuk ilmu Al-Quran dan tafsir karena saya berpikir kitabnya cuma satu saja, Al-Quran. Ternyata masuk di jurusan tafsir saya tertipu. Al-Qur'annya memang sedikit, tapi tafsirnya ada 15 jilid, 30 jilid, sama saja ternyata. Ya. Apa yang saya mau sampaikan, Bu? Mau bicara tentang Nabi ada 30 jilid, tidak mungkin kita bisa bahas dalam waktu yang sesingkat ini. Ya. Sekarang kita mau ambil cuplikan-cuplikan luar biasa saja. Sebelum kita masuk ke pelajaran-pelajarannya, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita mau ambil kisah lahirnya dulu Nabi Muhammad SAW. Ada banyak keluar biasaannya Nabi, meskipun di dalam Al-Quran digambarkan oleh Allah bahwa Nabi SAW itu basyarun. Apa artinya basyarun? Manusia biasa. Tapi apakah kemudian Nabi sama dengan orang? Jawabannya sabar dulu. Ya, sabar dulu. Ternyata ulama-ulama kita punya istilah. Ya, cek. Nabi itu basyarun la kal basyar. Beliau manusia tapi tidak sama dengan manusia yang lain. Ya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW betul beliau adalah manusia, tapi Nabi kita Muhammad basyarun la kal basyar. Dia manusia tapi tidak sama dengan manusia yang lain. Ya. Sekarang kita mau lihat dulu apa tidak samanya, Pak Bu. Ada beberapa hal-hal yang mulia dan luar biasa tentang Nabi kita Muhammad. Kalau kita tadi yang ketua panitia namanya siapa tadi, Pak? Iskandar. Ya. Cek. Iskandar lahir tahun berapa? 2004. Sebelum 2004 itu sudah ada enggak kita menyebut nama Iskandar, meniatkan dia? Belum. Kenapa belum? Ya karena ada orang mau berpikir dia. Tapi Nabi kita Muhammad SAW ratusan tahun sebelum beliau lahir namanya sudah disebut-sebut. Siapa yang menyebut? Bukan orang tuanya saja. Ratusan tahun bahkan sebelum orang tua Nabi lahir namanya sudah disebut duluan. Ya. Di mana disebut? Disebut di dalam kitab-kitab terdahulu. Maka kemudian ini menjadi pembeda salah satunya bahwa Nabi kita Muhammad basyarun la kal basyar. Dia manusia tapi tidak sama dengan manusia yang lain. Kenapa? Ratusan bahkan ribuan tahun sebelum dia lahir namanya sudah disebut. Namanya sudah. Ya. Makanya nama Nabi Muhammad SAW bagi kita yang mencintainya bukan sekedar nama, telinga kita yang mendengarnya, tapi bukan telinga kita yang menikmati nama itu. Dia ke dalam hati, Bapak Ibu yang saya muliakan. Ya. Itu satu, Bu, ya. Nah, sekarang salah satu kitab yang banyak dibaca oleh ulama-ulama kita, ada satu kitab namanya Mawadun Nabawi. Ya, Maulid Nabi. Di dalamnya ada banyak pasal-pasal. Saya mau ambil satu saja. Salah satu di dalam pasal dia mengucapkan seperti ini. Wa wulida sallallahu alaihi wasallama wadi'an yadayhi alal ardi
rafi'ar ra'sahu ila sama'il aliyah. Sebelum saya jelaskan ini saya mau tanya. Ya, mohon maaf ini bercanda-bercanda sedikit. Ibu, Bapak kepala sekolah dulu waktu lahir itu modelnya bagaimana, Pak? Wah, ini jawabannya jauh ini. Saya tadi bertanya model posisi lahirnya itu manusia umum itu kan berapa macam, Bu ya? 3 macam lah. Ada yang tengkurap, ada yang bamiring, ada yang telentang. Ya. Tapi tadi saya dapat bocoran dulu katanya lahir belum disunat. Nah, oke, anggaplah ini bercanda Ibu. Ya. Kita saja kalau di daerah saya, Bu, kebetulan saya penduduk Ternate yang lahir di luar. Ya. Saya tidak mau bilang pendatang di Ternate. Saya mau bilang saya ini penduduk Ternate. Kenapa KTP saya Ternate? Ya, oke. Ternyata kita umumnya, oh ya. Cek, oke. Sampai mana tadi, Bu? Iya, penduduk Ternate. Kalau tadi saya bertanya, Bapak kepala sekolah dulu lahirnya itu telentangkah, bamiringkah, atau tengkurap? Yang tahu ini siapa, Bu? Biangnya. DP Mama tahu enggak? Tanya di Pak kepala sekolah P Mama kalau masih hidup. Kalau misalnya nih ada anak-anak yang lahir nih, tanya mamanya, anak ini dulu ini lahir tengkurap kah, bamiring kah, telentang nih? Ah, malas tahu. Yang penting dia keluar, alhamdulillah sudah. Ya, selamat sudah. Ah, ternyata orang tua-tua kita dulu, Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau ada anak-anak lahir telentang ditanda-tandai. Ingat anak ini nih yang lahir nih, besar nanti dia jadi seseorang yang besar. Kenapa ditandai seperti itu? Dari posisi lahir. Giliran dapat yang tengkurap, wah besar jadi tentara kau, Pak. Ya. Nah, atau bamiring dan seterusnya. Oh, ternyata dari model lahirnya juga kemudian di dalam masyarakat kita itu ditandai. Karena memang ada beberapa anak-anak sosok tokoh luar biasa yang besar di hari besarnya itu ternyata sudah kelihatan dari model lahirnya. Saya mau tanya, Bu, yang atur posisi tengkurap kata telentang itu siapa Pemau? Siapa Pemau, Bu? Bukan Ibu Pemau, bukan orang yang lahir juga Pemau. Seandainya orang Pemau lah, semua bapi, tapi tidak. Jangankan bilang posisi itu, memilih orang tua itu bukan kita Pemau. Itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian terlepas kontradiksi pendapat tentang kitab ini, saya mau mengambil sebuah garis bawah bahwa dijelaskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia lahir berbeda dengan manusia pada umumnya, karena dijelaskan di situ wa wulida sallallahu alaihi wasallam wadi ayyadaihi alal ard, dia letakkan 2 tangannya di tanah, kemudian rafi'ar ra'sahu ila sama'il aliyah, sembari mengangkat kepalanya ke atas. Posisi kakinya seperti apa? Posisi kaki mirip orang yang mau sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, kira-kira di Gambesi ini ada bayi model begini? Dia lahir, dia ke tangan suka bawa, mirip orang mau sujud. Dia ke kepala mendongak ke atas, menengadah ke atas. Kira-kira di Ternate ada nggak yang seperti ini? Kalau kepala sekolah dulu bagaimana, Bu? Ya,
ini rahasia Pak Ustadz. Ya, oke. Nah sekarang ada sebuah pertanyaan, bagaimana bisa Nabi kita Muhammad SAW model seperti itu? Kita tidak usah heran kenapa dia Nabi. Kita belajar apa yang disinggung oleh Allah dalam Al-Quran. Ibu kenal Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam ketika lahir orang semua heran kenapa dia langsung bisa ngomong. Nabi Isa alaihi salam ketika semua orang menuduh ibunya sebagai orang yang kemudian tidak baik di dalam pandangan masyarakat, maka Nabi Isa ini lahir dan dia meminta ibunya untuk diam saja. Mama diam, biar kita yang jawab dorang. Ya. Itu Nabi Isa baru lahir langsung ngomong. Kalau Nabi Isa bisa seperti itu, buktinya jelas dalam Al-Quran. Kalau sekadar meletakkan kedua tangan di tanah, kemudian menengadahkan kepala ke atas, apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya. Penjelasan kedua, ada ulama yang menjelaskan bahwa biangnya atau yang mengurusi lahirnya ibunda Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad SAW lahir, itu bukanlah manusia, tapi malaikat Allah yang diutus ke bawah untuk mengurus itu. Salah satunya bertugas untuk menimang Nabi ketika dia keluar dan langsung diposisikan seperti itu. Ya. Sekarang kita mau ambil hikmahnya. Ya, ambil hikmahnya. Apa hikmahnya? Sekarang kalau dia letakkan kedua tangan di bawah, itu adalah posisi apa? Posisi orang yang sujud. Ya, sujud. Terus menengadahkan kepalanya ke atas, itu adalah simbol orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apa hikmahnya? Ternyata Pak Bu, dari berapa penjuru arah ini Allah berikan kepada kita, Pak. Ada arah depan, arah belakang, sebelah kanan, sebelah kiri, atas dan bawah. Ternyata iblis ketika diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi penghuni neraka, maka kemudian iblis meminta izin kepada Allah untuk mengakses semua arah ini. Maka Allah kasih bagian depan, bagian belakang, itu ditopang oleh ayat summa la'atiyannahum min baini aydihim. Iblis akan datang dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari sebelah kanan, wa an syama'ilihim dari sebelah kiri. Tapi ada dua arah yang Allah tak kasih. Yang mana itu? Arah bawah dan arah ke atas. Karena arah bawah ditempati hambanya Allah untuk sujud, dan arah ke atas ditempati hambanya Allah untuk berdoa. Maka hikmah pertama maulid kita adalah, kalau kita memang cinta kepada Nabi Muhammad SAW, maka mari kita belajar untuk memanfaatkan jalur ke bawah baik-baik dan jalur ke atas baik-baik. Adik-adikku ini generasi milenial. Kalau Bapak Kepala Sekolah periode sebelumnya, Bapak Waka, Pak Imam dan seterusnya, ini generasi sebelum milenial. Kenapa Pak Bu? Saya ingat kakek saya almarhum, mau ditelepon dari jauh, dia bilang, apa ini? Dia mau ditemani ngomong lewat telepon, dia bilang, barang apa ini? Bagaimana baca cerita dengan barang ini? Saya mau baca cerita dengan saya cucu. Bilang, iya, tete buat telepon lewat sini. Karena bisa ini. Ya, oh iya, beda generasi. Ya, beda generasi. Ada tete dibilang sama DP cucu, tete, coba baca kita SMS dulu. Tete bilang, kurang ajar mau kurang ajar mau ini SMS pak kita. Padahal apa masalahnya? Hanya beda generasi saja. Ya, beda generasi. Adik-adikku ini yang usia-usia milenial, mereka itu punya satu penyakit. Apa penyakitnya? Galau. Sedikit-sedikit update status.
sedikit update status. Dia pe sandal hilang, masuk status. Dia pe apa kurang enak hati, upload status lagi. Ya. Tidak salah Anda update status, tidak salah. Tapi jangan sampai status kita itu lebih banyak jaimnya dibanding jujurnya. Ya. Di status dia bilang subhanallah di status. Tapi dia tidak pernah bilang subhanallah satu kali, tidak pernah. Dia cuma bisa bertulis subhanallah supaya dibaca banyak orang. Tapi di lidahnya dia tidak pernah baca subhanallah. Di statusnya ada orang meninggal temannya, ini misalnya keluarganya, dia tulis innalillah. Kenapa? Langsung teruskan, tertulis innalillah. Tapi dia tidak pernah baca innalillah. Maka melalui kesempatan maulid ini, adik-adikku, boleh kalian canggih secara alat, tapi tolong manfaatkan dua jalur ini. Jalur ke bawah dengan apa? Sujud. Dan jalur kedua adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak punya cara untuk sujud lewat status. Ya. Ustaz, saya sudah sujud Ustaz. Di mana status Ustaz? Tidak jadi, tidak jadi. Ya. Oke, jadi ini satu. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya muliakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Al-Quran disinggung banyak sifat-sifatnya. Salah satunya di surah Ali Imran. Ya, di surah Ali Imran, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyinggung, "Fabima rahmatin minallahi lintalahu." Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Ya. Ternyata salah satu sifatnya Nabi adalah lembut kata-kata. Ya. Saya ulang, Adek, apa sifatnya Nabi? Lembut kata-kata. Saya tidak mau ceramah di kepala sekolah bapak-bapak ini, saya tidak mau ceramah. Mereka sudah generasi yang saya tidak ragu lagi. Ya. Yang saya khawatir ini adik-adikku ini yang usia-usia sekolah ini. Lintalahum artinya apa? Lembut kata-kata. Jadi kalau kita betul-betul bermaulid, maka adik-adikku sekalian, belajarlah memperlembut kata-kata. Bagaimana caranya bisa memperlembut kata-katanya? Ternyata ada dua triknya. Apa triknya? Yang pertama, banyak membaca Al-Quran. Ya, banyak membaca Al-Quran. Tadi dengar yang baca Al-Quran? Sadap ke terada? Sadap. Ya, saya tadi kalau kedip-kedip apa ini, tutup mata sambil membayangkan, saya kira saya ada di Sofifi sana. Saya kira lagi di Sofifi. Ya, bacaan luar biasa, suara bagus. Ya, saya dulu Bu, sebelum imam di Ternate, saya dulu di Sulawesi Selatan. Sebelum berangkat ke Mesir, saya juga jadi mahasiswa, tapi saya tidak jadi mahasiswa yang bakos, tidak. Saya jadi penghuni masjid. Ya, jadi imam berbunyi. Imam berbunyi itu salat berbunyi Pak Bu ya. Ya, okay. Pernah satu waktu saya imam subuh. Selesai imam subuh, saya berjalan dan tamang satu pergi beli sesuatu di salah satu toko. Kong, yang penjual ini tanya di tamang, tadi subuh tuh siapa yang imam nih? Bagaimana Ibu? Woi, sadap sekali. Kong, tamang ini bilang, ini sudah nih, di samping saya ini. Kong, ternyata ibu ini bilang, coba saya punya ada anak perempuan. Coba. Dalam hati saya so hampir bahagia, tapi terjadi. Kenapa terjadi Bu? Ternyata ibu ini cuma membayangkan saja. Kebetulan karena ibu ini tidak punya anak perempuan, Kong dia bilang, coba kita punya anak perempuan lah. Dalam hati saya so bahagia sedikit terjadi. Ya, ini bercanda Ibu, bercanda. Saya sangat berharap meskipun tidak seindah bacaan adik kita yang tadi, tapi paling tidak bacaan surah Al-Fatihahnya baik. Bapak Ibu guru,
yang duduk di sini, saya kalau setiap masuk sekolah sebenarnya saya tidak mau bawa titel. Saya mau disebut nama saja. Kalau bisa jangan disebut itu jabatan-jabatannya. Kenapa, Bu? Karena saya berusaha untuk ta'zim kepada guru-guru saya di sekolah saya yang sama profesinya dengan Bapak Ibu sekalian. Ya. Saya, Pak Bu, berusaha sampai sekarang kalau ketemu guru-guru saya atau siapa yang saya muliakan secara ilmu, saya tidak sungkan untuk menundukkan kepala, cium tangan. Ya, cium tangan. Meskipun ada orang perbedaan pendapat, bikin apa pun cium tangan, dia tangan bau terasi lagi. Oh, bukan itunya yang dilihat. Karena adik-adikku sekalian, yakinlah bahwa tangan kita dengan tangan guru kita tidak sama. Tidak sama. Tidak sama apanya? Tidak sama berkahnya. Ya. Sampai ada guru saya di Al-Azhar, Pak, Profesor Doktor. Beliau yang menjelaskan, beliau ahli hadis, beliau ahli sejarah. Beliau mengatakan, "Nak, jangan sekali-kali kau mau menyamakan tanganmu dengan tangan gurumu. Karena tanganmu itu apa yang dia pegang, sementara gurumu yang dia pegang adalah pena, yang dengan pena itu Allah mentransfer ilmunya kepada kalian." Cuman gerak-gerakkan pena, Pak, tapi itu jembatan ilmu, dan dari situlah kita belajar untuk mendapatkan berkah. Ya. Saya, Pak Bu, meskipun sudah balik dari luar negeri, sudah apa dan seterusnya, ketemu guru saya di SD, maka saya pun akan menghormati dia sama dengan cara saya menghormati ketika saya duduk di depannya diajar. Kenapa? Karena itu adalah jembatan berkah yang Allah sudah takdirkan saya bertemu dengan beliau dari sejak saya kecil. Ya. Jadi anak-anakku sekalian, adik-adikku, cara terbaik pertama untuk melembutkan hati dan kata-kata apa tadi? Membaca Al-Quran. Yang kedua, untuk melembutkan kata-kata adalah banyak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi di awal dibuka oleh MC kita. Ya. Apa tadi salawatnya, Adik? Salawat badal. Oke, bisa satu kali? Ya. 1, 2, 3. Tullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya, terima kasih banyak. Kenapa saya minta ini diulangi? Ya, Ibu tahu siapa misalnya? Ada guru saya, Profesor Dr. Nasruddin Umar. Ya. Ternyata dua kata-kata di sini ada dua nama Nabi di situ disebut. Ya, ala Toha dan Yasin. Ada dua nama yang oleh ulama tafsir sebahagian dinisbahkan kepada Rasulullah SAW yang menjadi nama surah, ya, Toha dan Yasin. Menurut penjelasan beliau bahwa dua nama ini adalah password. Ya, adik-adikku tahu kalau masalah password itu. Ya. Ustaz, saya ke Facebook tak bisa masuk. Bikin apa kok? DP password teraja. Password itu meskipun cuma 3 huruf saja, kalau mau diganti dengan kata-kata 1 kilo terjadi. Pokoknya 3 huruf itu yang dia mau. Nah, itu password. Ternyata menurut ulama bersalawat kepada Nabi ada password-passwordnya. Yang tahu itu ulama dia tulis dalam teks syair, kita sih enggak baca. Ternyata menyebut nama Nabi dengan tulus meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita beruntung, Pak Bu, ada 1-2 orang yang bersalawat menyebut Toha
menyebut Yasin, dia ingat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tersambung dengan rohnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas saja Ustaz, saya ini kalau baca itu tengah malam bergetar. Ya. Saya tanya, ibu bergetar apa dulu? Getar apa dulu? Kalau di atas sajadah pakai mukena, saya jempol. Tapi kalau apa, ternyata yang bergetar dia pedering HP yang dimatikan. Ya, ini saya bercanda Bu. Tapi yang dua tadi itu yang di awal ini serius. Ya, serius. Ya. Jadi untuk apa Bu? Melembutkan kata-kata, ternyata resepnya dua. Makanya Bu, saya waktu kecil itu kan di rumah diajar oleh bapak dan ibu. Saya Bu punya hobi satu. Apa hobinya? Kalau bapak baca Quran selesai subuh atau selesai maghrib, bapak itu punya kebiasaan ajak saya duduk di samping. Sini, duduk saja. Tidak disuruh mengaji, tidak disuruh, duduk saja. Papa yang mengaji. Ya, papa yang mengaji. Karena sering seperti itu, daripada saya cuma duduk lah, mending saya ambil sesuatu. Saya ambil juga Quran, ikuti bacaannya. Itu awalnya. Perlahan-lahan kemudian seiring beliau waktunya sudah mulai sibuk, kebiasaan itu berlanjut seterusnya. Sampai sekarang Bu, satu kebiasaan ibu saya yang mungkin berbeda dengan ibu-ibu yang lain, saya bersaudara 8 orang Bu. Ada 2 yang bacaannya ya lumayan lah. Salah satunya adik saya yang keberapa? Yang ke-7. Itu ibu jaga panggil duduk di samping, suruh mengaji, baru ibu nikmati bacaan. Ya, ibu nikmati bacaan. Ibu dulu pernah bilang seperti ini, jaga Al-Quran. Kenapa? Kau sudah keliling ke kampung-kampungnya orang tidak mengenal kau siapa, tapi yang orang lihat ada Al-Quran di lidahmu. Adik saya Pak Bu juga keliling. Ya, saya Pak Bu alhamdulillah, kalau STP seperti ini saya pensiun sudah. Saya sudah pernah, alhamdulillah, terima hadiah di depan wakil presiden, juara 1 MTQ nasional tahun berapa setahu, tapi lombanya banyak cabangnya. Ya. Ini jadikan motivasi, karena ternyata dengan banyak melafazkan Al-Quran, kata-kata kita menjadi lembut. Ya. Adik-adikku sekalian, ketahuilah, anak-anak sekarang itu punya satu penyakit Pak Kepsek. Ya. Kalau di temannya, dia pe kata-kata pe lembut, dia pe tamang, halo, lagi di mana? Tapi giliran yang telepon dia pe mama, ini apa ku? Itu gaya Ternate. Anak, mau pulang sudah? Nanti dulu. Kalau dia pe tamang yang bilang, oke, kemari ya, oke. Ya, adik-adikku sekalian, ketahuilah bahwa wajah yang paling indah bagi kita seorang anak adalah wajah bapak dan ibu. Ya. Hari ini kau masih bisa tatap di wajahmu, disyukuri. Kenapa? Karena betapa banyak anak di dunia ini yang masih mau melihat wajah ayahnya nampak di depannya hidup, tapi tidak bisa lagi. Tiba batiki di atas kuburan tak bisa. Ya. Kalau bapak-bapak kita di depan ini Pak Bu, saya ingat kakek saya sudah berkerut, lekukan kulitnya tidak semulus dulu. Tapi meskipun seperti itu, tangan yang paling lembut membelai kepala kita adalah tangan ibu dan bapak. Coba bandingkan. Mau ada tamang
Gagang model bagaimana lagi tahu. Ya. Kalau dia pegang tompet tangan itu tidak akan sama rasanya kalau ibu kita yang mengelus kita. Tidak sama. Ya, tidak sama. Tidak percaya, tanya sama bapak kepala sekolah yang mungkin orang tua sudah coba tanya, apakah sama? Tidak sama. Satu lagi elusan yang tidak sama oleh siapapun adalah rasa kasih sayangnya bapak ibu guru. Ya. Satu guru saya Pak Bu di SD saya ingat sekali. Saya mau belajar membaca. Nah, kebetulan ada ibu guru saya dulu mendampingi. Dielus-elus sederhana sama dengan ini, tapi elusan itu masih teringat sampai sekarang. Ya, teringat sampai sekarang. Dan itulah mulianya seorang guru. Ya. Tidak ada bekas guru, tidak ada. Tidak ada X. Tidak ada X. Ya. Jadi yang ada guru-guru. Ya. Guru-guru. Ya. Oke. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, sudah dua hikmahnya. Apa tadi hikmahnya? Belajar melembutkan kata-kata. Apa caranya? Rajin baca Al-Quran, rajin sholawat. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, yang terakhir, salah satu sifatnya Nabi di dalam ayat tersebut disambung. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Nabi punya tiga sifat yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran ini, dalam ayat ini. Yang pertama, fa'fu anhum, maafkan. Ya. Wastaghfir lahum, mohonkan ampun dia. Wasyawirhum fil amr. Ini baik untuk kita semua, baik sebagai ustadz, sebagai dosen, sebagai bapak kepala sekolah, sebagai bapak ibu guru, dan kepada adik-adikku sekalian. Mari kita belajar kepada Nabi bagaimana beliau bisa memaafkan orang lain. Ustaz, kan dia yang salah. Contoh, kan dia yang salah, kita betul. Ya. Bagaimana pun saya harus maafkan dia? Dia yang harus datang minta maaf. Wah, itu biasanya. Ya, tapi sekali lagi memaafkan mudah di kata-kata, susah di hati. Ya, terakhir ya. Sudah ada ibu-ibu yang so lala? Oh, okay. Saya mau kasih rahasia. Ya, rahasia Bu ini ya. Ternyata Ustadz bilang rahasia baru sebut-sebut terus. Okay. Ternyata ada 3 jendela hati di anggota tubuh kita. Ya, ada 3 jendela hati. Jendela hati yang pertama adalah telapak tangan. Jadi ibu hati-hati ya, telapak tangan itu jendela hati. Ya. Terus yang kedua adalah pandangan, sorotan mata. Yang ketiga adalah lisan. Nah, kenapa Bu? Karena 3 jalur ini salah diperlakukan tergores di dalam. Ya? Anak-anak sekarang bilang, Ustadz, sakitnya tuh di sini. Sakitnya di mana? Saya awal dengar kata-kata ini saya bingung. Sakitnya di mana ini? Oh, ternyata lihat. Jadi ada 3 jendela hati. Ini tolong pelan-pelan, hati-hati. Yang pertama adalah telapak tangan. Yang kedua adalah sorotan mata. Yang ketiga adalah kata. Kita cek betul atau tidak ini jendela hati. Kalau ada orang yang hatinya tidak bisa ketemu, maka dia akan menutup 3 jalur ini. Tidak mau salaman. Ini baku bayi sudah. Padahal apa bedanya punggung tangan dengan telapak tangan? Sama-sama di tangan, tapi beda. Ya. Punggung tangan mau nih bau baku apa tidak terlalu berpengaruh ke hati. Tapi kalau telapak tangan, wah itu tembus. Ya. Rahasianya di sini, aduh saya khawatir ini disalahgunakan, jangan ya.
Ini ada pernah tete-tete yang kasih ilmu. Dia bilang begini, ada caranya jabat tangan dengan cewek itu, satu kali jabat tangan dia tak bisa tidur di malam hari. Karena dia bilang begitu, saya penasaran. Wah, itu ilmunya bagaimana Tete? Pakai ilmu gaib kah? Ada. Terus saya buru itu, saya minta. Ini saya sampaikan atau tidak ini, Bu? Sampai. Ternyata cek per cek saya tanya. Ketika jabatan tangan, normalnya kan telapak tangan ketemu telapak Tangan. Tapi ini tidak, dia kasih bengkok dia pe tangan. Kasih bengkok dia pe tangan. Jadi ketika jabat tangan deng, ini dia kode tak. Ya kode itu. Satu kali katanya. Itu dia ingat sampai ya ini tidak untuk dipraktekkan. Saya tidak tahu tingkat kebenaran ilmu ini, tapi saya khawatir saya pe orang tua yang di depan ini pengalaman. Ya, saya bercanda Pak, mohon itu. Mohon itu. Ya. Tapi memang saya pikirkan lagi, kenapa bisa? Bagaimana bisa cuman colek sedikit saja kontra bisa tidur di malam hari? Oh, jendela hati yang baik. Jendela. Ya, oke. Makanya kalau ada yang jabat tangan dengan adik-adik yang cewek ini kong jabat tangan semula bengkok, enggak mau usah. Bikin apa kong? Weh, DP ilmu saya so tahu. Ustaz Amri suka tahu. Ya. Ini bercanda. Ya. Jendela hati yang pertama telapak tangan. Jendela hati yang kedua adalah sorotan mata. Maka termasuk akhlak kita ngomong dengan guru, perhatikan apa yang disampaikan. Salah satunya adalah nyambung sorotan mata. Ya. Tidak sopan kita sebagai murid ketika guru kita menyampaikan sesuatu, kemudian kita memalingkan pandangan mata. Siapa sih yang tidak sakit hatinya? Diajak ngomong, wais. Tidak enak sekali rasanya. Ya, tidak enak sekali rasanya. Oh, ternyata pandangan mata. Nah, cuman memang jangan terlalu ini. Kalau di pesantren Pak Bu, di pesantren tong bahaga guru itu begini. Sudah, tong batunduk sudah. Yang penting so tak kontak begitu. Dan persorotan pandangan mata ini Bu, luar biasa. Hubungan guru murid itu tidak ada tandingannya. Tidak ada tandingan. Ada kiai saya almarhum, kami di pondok itu dihadapi oleh satu kiai misalnya dalam satu waktu yang mengaji ini ribuan orang, satu masjid, laki-laki semua. Ya. Kebetulan orang dipisah ya, di pondok. Yang anehnya setelah selesai dari pondok, Pak Kiai datang ke daerah saya Pak, di Masjid Agung yang banyak sekali orang. Saya kira beliau sudah lupa saya, tapi ketika sorotan mata itu nyambung, langsung tersambung. Wah, beliau kenal saya ini. Kira itu lupa tuh. Nah, dari sorotan mata antara guru dan murid itu nyambung, ya, nyambung. Mungkin lupa namanya, mungkin lupa dari mana asalnya, tapi dia tahu murid saya, ya, murid saya. Karena memang Allah sudah menjalin hubungan yang luar biasa. Ya. Sudah dua jendela ya. Jendela yang ketiga kata-kata. Ada orang, siapa sudah, coba kudapat nih, nggak mau, kayak tergembok di sini. Ya, anehnya muncul orang di sampingnya, dia langsung sapa, apa kabar? Balik ke orang yang tadi, badiam lagi, badiam lagi. Oh ternyata, maka fa'fu anhu, kita belajar untuk membuka ini
kepada orang-orang yang kita temui, termasuk orang yang pernah menggores hati kita. Seandainya kita mau memaafkan itu dengan ikhlas, maka semoga Allah memberikan pahala yang banyak keikhlasan kita untuk memaafkan. Wastaghfir lahum, anak-anakku ini saya minta satu, sebelum Anda keluar dari sekolah ini paling tidak jangan lupa untuk memohon maaf. Istaghfir lahum. Satu lagi, jangan pernah berhenti memohonkan ampun kepada Allah. Siapa? Orang tua kita dan semua guru-guru kita. Semua guru-guru kita. Terakhir, wasyawirhum fil amr. Kita dianjurkan untuk bermusyawarah untuk mendapatkan kesimpulan yang terbaik untuk semua. Bapak Ibu yang saya muliakan, sudah lama saya cerita, sudah lama saya menyampaikan sesuatu. Setidaknya ada berapa hikmah tadi, Bu? Yang pertama, jalur ke bawah, jalur ke atas. Yang kedua, lembutkan kata-kata dengan apa? Bacaan Al-Quran dan salawat. Yang ketiga, belajarlah memaafkan dengan cara membuka 3 jendela hati ini. Mudah-mudahan kita semua selamat di dunia, selamat di akhirat kelak, dan mudah-mudahan kita betul-betul diakui oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan kita dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, Allahul musta'an, wa ilaihi tiklal. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita pada acara yang keenam, yaitu pembacaan doa bawakan oleh Bapak Karim Nahrawi MPD. Kepada Bapak disilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulullah ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan yu'afi ni'amahu wa yu'afi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah salawat yang sempurna dan curahkanlah salam kesejahteraan yang penuh kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan sebab beliau semua kesulitan dapat terpecahkan, semua kesusahan dapat dilenyapkan, semua keperluan dapat terpenuhi, dan semua yang didambakan serta husnul khatimah dapat diraih. Dan berkat dirinya yang mulia, hujan pun turun, dan semoga terlimpahkan kepada keluarganya serta para sahabatnya. Dia di setiap detik dan hembusan nafas sebanyak bilangan, semua yang diketahui oleh Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Hadi, Engkaulah Tuhan yang maha pemberi petunjuk. Tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berikanlah kami kemampuan untuk mengikutinya, serta tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan berikanlah kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Qadir, Tuhan yang maha kuasa, berilah kami keselamatan dan kesehatan, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan, dan berkahilah rezeki yang Engkau berikan. Berikanlah kami rahmat dan ampunan, serta akhirilah kehidupan kami dengan kebaikan. Ya Allah, ya Ghafar, Tuhan yang maha pengampun,
Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu. Ya Allah, Tuhan yang maha mengabulkan doa, kabulkanlah permohonan dan doa kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya acara istirahat. Kami persilahkan hadirin tamu undangan untuk menikmati ala kadar yang telah disediakan. Detik kelahiran Rasul Allah. Pada malam ke-12, malam itu tepatnya hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, di sepertiga malam di tahun gajah, di lorong salam yang tenang, di sepetak bangunan yang remang, di bilik sempit yang temaram, di kampung Tihama yang lengang, di jantung Bakkah yang gersang, di persada Jazirah yang kerontang. Di malam itu langit dalam keadaan cerah tanpa ada mendung. Sang kakek Abdul Muthalib sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sekitar taman. Tinggallah Sayyidah Aminah sendirian di rumah, tanpa ada seorang pun yang menemani beliau. Tiba-tiba Sayyidah Aminah melihat tiang rumahnya terbelah dan perlahan-lahan muncul 4 orang wanita cantik, anggun dan jelita, diliputi cahaya kemilau dan memancarkan semerbak harum memenuhi seluruh ruangan itu. Wanita pertama datang menghampiri Sayyidah Aminah, lalu duduk di samping kanan sambil berkata, "Kenalilah aku, wahai Aminah. Akulah Siti Hawa, istri Nabiullah Adam alaihissalam, ibunda seluruh manusia. Aku diperintahkan Allah karena sebentar lagi engkau akan melahirkan Nabi yang agung, junjungan semesta alam. Beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh berbahagialah engkau, wahai Aminah." Kemudian
duduk di sebelah kiri seraya berkata, "Kenalilah aku, wahai Aminah. Akulah Siti Sarah, istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Aku diperintahkan Allah untuk menemanimu, wahai Aminah." Datang wanita ketiga, seraya duduk di belakang Sayyidah Aminah. Dan berkata, "Kenalilah aku, wahai Aminah. Akulah Asiyah binti Mujahim, istri Mujab al-Rayyan Fir'aun. Aku diperintahkan Allah untuk menemanimu karena engkau mengandung kekasih Allah." Datanglah wanita keempat yang berjalan dengan anggurnya menghampiri Sayyidah Aminah, lalu duduk di depannya seraya berkata, "Kenalilah aku, wahai Aminah. Akulah Maryam, ibunda Isa alaihissalam. Aku diperintahkan Allah untuk menyambut kelahiran putramu Muhammad Rasulullah." Maka tersenyumlah dan janganlah engkau menangis, karena engkau akan melahirkan junjungan seluruh penghuni bumi dan laut. Seketika memuncaklah rasa yang tidak bisa terlukiskan dengan kata-kata. Sekelompok manusia bercahaya silih berganti memasuki ruangan itu, dan mereka lalu memanjatkan doa dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam bahasa yang berbeda. Tiba-tiba atap rumahnya terbuka lebar dan terlihat sangat jelas bermacam-macam bintang di angkasa berterbangan kian kemari, berkilau cahayanya yang sangat indah, turut bergembira menyambut kedatangan Rasul Allah. Detik berikutnya, atas perintah Allah, datanglah malaikat Ridwan ke alam dunia, membawa seluruh bidadari surga dengan dandanan cantik, rapi, memakai kain sutra dengan segala macam bentuk perhiasan, bermahkotakan emas, intan permata yang beberlapan, dan menebarkan wangi-wangian surga yang harum semerbak segala penjuru dunia. Detik selanjutnya, Allah memanggil malaikat Jibril. "Ya Jibril,
wasallam. Ya Jibril, bawah beribu-ribu malaikat ada di langit turun ke bumi. Ketahuilah, kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah siap untuk dilahirkan. Karena sekarang tibalah Nabi akhirul zaman, dan turunlah semua malaikat ke bumi, memenuhi bukit dan lembah. Maka penuh isi bumi ini dengan beribu-ribu malaikat. Syaidah Aminah melihat malaikat itu membawa kayu-kayu gaharu dan memenuhi seluruh jagat raya. Mereka berzikir, bertasbih, bertasbih. Lalu datanglah burung putih yang berkilau cahayanya mendekati Sayyidah Aminah, mengusapkan sayapnya pada Sayyidah Aminah. Di saat itu juga lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaihi. Tidaklah Sayyidah Aminah melihatnya kecuali cahaya. Dalam cahaya itu terlihat jari-jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berucap, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran, walhamdulillahi katsiran, wa subhanallahi bukratan wa asila, walhamdulillah. Ketika itu Langit bergetar, bulan terbelah, bumi bergetar dengan hebatnya, meruntuhkan 4 balkon istana Kisra Anursiwa di Persia. getaran bumi itu pun meruntuhkan gereja-gereja di sekitar Buhairah. Bahkan Ka'bah pun ikut bergetar, hingga hancurlah berhala-berhala di Makkah. Batu yang menjadi dinding Ka'bah memanggil nama Muhammad. Muhammad
persembahan kaum Majusi di Persia, mengiringnya danau Siwa di Irak. Ribuan burung ababil datang dari surga menyerang melempari pasukan Abraham dengan batu yang membara dari neraka, hingga hancurlah pasukan gajah pimpinan Raja Abraham. Pada malam itu pun munculnya bintang sabit yang sangat besar dan bercahaya. Itulah pertanda kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah tertulis dalam kitab Taurat, kitabnya orang-orang Yahudi. Seluruh mata air yang kering tiba-tiba memancarkan airnya dengan deras. Itulah pertanda kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah tertulis dalam kitab Zabur Nabi Daud alaihi salam. Pohon-pohon kurma yang kering dan hampir mati seketika menjadi rimbun dan berbuah lebat. Itulah pertanda kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah tertulis dalam kitab Injil, kitabnya orang-orang Nasrani. Turun hujan yang lebat menyuburkan kembali kota Makkah yang kering kerontang. Seluruh alam bersalawat kepadanya. Rasul Allah, dialah sosok yang sempurna makna dan bentuknya, yang kemudian dipilih menjadi kekasih sang penghembus angin sepoi. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sekali lagi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para hadirin yang dirahmati Allah, mari kita saksikan persembahan kedua adalah tari Sambra Barakallah. Kita beri tepukan yang meriah.
this special day, our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. From now you'll share all your joys, through hardships support each other, together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallah, 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 Barakallahu lakum wa lana, Barakallahu lakum wa lana. Allah barik lahuma, Allah adim hubbahuma, Allah salli wa sallim ala rasulillah. Allah tub alayna, Allah irda anna, Allah ihdi khutana ala sunnat nabina. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say